Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap manusia itu mempunyai cerita hidup. Setiap manusia itu mempunyai riwayat hidup yang antara satu orang dengan orang yang lainnya itu sangat berbeda. Ada 4 perangkat lagi yang dimiliki oleh manusia dalam melihat suatu objek. Ada panca indera, ada intuisi, ada nurani, dan ada imajinasi. Jadi kalau digabungkan dengan literatur yang lainnya, ada 6 panca indera atau 6 perangkat yang digunakan oleh manusia dalam menangkap suatu objek. Nah, tinggal perangkat mana yang dimaksimalkan oleh manusia itu yang membuat antara satu orang dengan orang yang lainnya mempunyai riwayat hidup yang berbeda-beda. Nah, riwayat hidup yang berbeda-beda inilah kemudian akan menjadi kurikulum vitae-nya orang, menjadi rekaman hidup orang yang nanti akan digunakan pada saat diperlukan. Misalnya saya begini, kalau orang ingin mencari kerja, mesti ditanya, mana kurikulum vitae-nya, mana riwayat hidupnya. Jika riwayat hidup itu baik, maka dia akan diterima. Jika riwayat hidupnya itu buruk, maka bersiap-siaplah untuk ditolak dari lamaran pekerjaan. Lebih jauh ke sana, bahwa di yaumul akhir nanti rekaman-rekaman hidup kita ini akan disimpan dalam sebuah grand database besar, storage besar, yang nanti akan dibuka pada saat diperlukan, pada saat penghisapan. Maka kemudian di akhirat nanti, di yaumul hisab nanti, paling tidak ada 3 tempat yang menjadi titik perhatian orang. Yang pertama surga, yang kedua neraka, dan yang ketiga ini mungkin perpustakaan. Kenapa? Di sana menyimpan arsip, menyimpan dokumen riwayat hidup orang dari mulai catatan amal, mulai dia hidup sampai pada akhir hayatnya. Satu orang saja berapa gigabyte yang dibutuhkan. Nah, ini yang terjadi adalah bermiliar-miliar manusia hidup dari sejak bumi diciptakan sampai hari kiamat. Berapa terabyte, berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk menyimpan riwayat, arsip, dokumen, data tentang kehidupan seseorang itu. Itu namanya ada perpustakaan di yaumul hisab nanti. Mungkin ini tidak ada dalam literatur, tapi paling tidak kita punya bayangan bahwa di sana ada dokumen yang tertata rapi, dokumen yang terindeks dengan rapi, dan tidak akan pernah salah mengambil. Ini punya A ditampilkan oleh B dan seterusnya, tidak. Punya A yang milik A, punya B yang milik B. Nah, ketika dokumen itu baik, ada dalam surat Al-Zalzalah disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa amal ibadahnya itu baik, maka balasannya adalah surga, dan ketika amalan ibadahnya itu buruk, maka balasannya adalah neraka. Jadi tidak ada yang terlewat walaupun sebiji zarah. Ada amalan ibadah yang bisa mengubah CV hidup kita itu, salah satunya adalah dengan puasa. Nah, puasa ini disebut sebagai ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena puasa ini mempunyai keunikan yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholat, orang bisa mengkhusuk-khusukkan sholatnya biar bisa dilihat orang lain. Kalau sedekah, bisa sebanyak-banyaknya atau dibuat angka yang bombastis sehingga orang lain bisa melihatnya. Tetapi kalau puasa, yang tahu hanya Allah dan yang melakukan ibadah puasa itu sendiri. Inilah yang disebut dengan istimewa. Kenapa istimewa? Ya semacam kota Jakarta. Kenapa istimewa? Karena menjadi ibu kota
negara. Yogyakarta kenapa istimewa? Karena pemerintahannya dipimpin oleh raja, gubernurnya adalah raja. Kenapa Aceh jadi istimewa? Karena selama Aceh Budi belum pernah dijajah oleh imperium asing. Nah, termasuk puasa ini adalah istimewa karena ada keunikan dalam pelaksanaan ibadahnya. Nah, kenapa istimewa lagi? Puasa ini mampu mendelete catatan-catatan negatif yang sudah kita cantumkan, yang sudah dicatat oleh malaikat, catatan tingkah laku buruk yang mana yang kita lakukan selama hidup ini bisa didelete oleh namanya ibadah puasa. Kenapa pada akhirnya kemudian puasa dihadiahi dengan namanya Idul Fitri. Orang ketika puasanya sudah dilaksanakan dengan baik, puasanya dilakukan dengan semaksimal mungkin, ibadah puasanya dilakukan dengan ikhlas tulus, maka hasil dari puasa itu adalah kembali kepada kesucian. Artinya apa? Nilai-nilai yang dianggap buruk oleh malaikat yang sudah dicatat dalam catatan-catatan buruk CV kita oleh malaikat itu di-delete, dihapuskan, kemudian kita menjadi fitrah lagi. Maka pesan yang kita sampaikan di sini adalah berpuasalah dengan sebaik-baiknya ibadah puasa, berpuasalah dengan semaksimal mungkin. Kita mungkin seperti Al-Ghazali, ada 3 tingkatan, ada puasanya orang awam atau saumul awam, saumul qawas, dan saumul qawasul qawas. Nah, kita bisa melihat diri kita ada di level yang mana. Apakah puasa kita ini sebagai puasa yang orang awam, ataukah sebagai puasanya orang yang lebih khusus, atau puasanya orang yang di tingkat khusus dan lebih khusus. Demikian yang saya sampaikan, mungkin itu, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.